39. Anas mencoba kembali memejamkan matanya. Tubuhnya terbaring kaku. Untuk bergerak sedikit pun ia ragu. Ia semakin mengeratkan genggaman pada selimut untuk sekedar menyembunyikan suara detak jantung yang semakin berdebar kencang. Ia harap lelaki itu tak mendengar semua ini, betapa ia sangat malu jika itu terjadi. Sampai tiba-tiba suara lelaki tersebut membuat Anas kembali membuka matanya lebar. "Apa kamu sudah tidur?" tanya Jardit yang ternyata belum bisa memejamkan matanya. Anas yang mendengar itu sontak bergerak menoleh ke samping melihat lelaki itu yang masih pada posisi membelakangi dirinya. "Lum," jawabnya dengan suara gugup. Jardit menghela nafas kecil, ia memandang kosong arah depan. "Kamu tahu, karena saya kamu jadi enggak aman sekarang," ucap Jardit kembali mengingat apa yang sudah terjadi hari ini. Anas tersenyum simpul menatap langit-langit kamar. "Aku tahu kok, ini bukan karena kamu. Semua ini karena aku yang terlalu jatuh cinta," jawab Anas dalam dan hanya didengar oleh Jardit. "Kemudian, dan mungkin ini tantangan baru buat aku, untuk terus berusaha dapetin kamu," lanjut Anas tersenyum simpul setelah itu. Mendengar itu Jardit terhanyut sejenak. Ternyata wanita itu sangat mencintai dirinya. Bahkan wanita itu sudah tahu akan bahaya di sekitarnya. Tiba-tiba hatinya kembali bersalah akan semua ini. Jardit mengubah posisi tubuhnya berbaring lurus dan menatap langit kamar. "Kenapa harus saya Anas? Kenapa bukan lelaki di luar sana yang saya yakin bisa membalas cinta kamu itu?" tanya Jardit. Berhasil merubah suasana malam itu menjadi sedikit serius. Sejenak Anas terdiam mencerna semua pertanyaan lelaki itu. Ia menghirup nafas dengan pelan. "Cuma kamu Dit, cuma kamu yang berhasil buat aku jatuh cinta sedalam ini," balasnya dengan lirih. Mungkin terdengar klasik, tapi semakin aku coba menyangkal semua itu, semakin buat aku yakin. "Cuma kamu yang aku pilih," jawab Anas sedikit bergetar tanpa sadar sudah kembali mengutarakan perasaannya. Mendengar suara lirih itu lantas Jardit langsung menoleh ke samping menatap Anas dengan dalam. Terlihat nafas wanita itu yang masih terburu setelah berhasil mengutarakan perasaannya. Kesenduhan di wajah wanita itu membuat Jardit kembali tak menyangka akan wanita ini yang benar sudah sangat dalam mencintainya. "Saya nggak bisa janji Anas, bagaimana kalau saya belum juga membalas cinta kamu? Saya takut buat kamu terluka," kata Jardit ragu dengan semuanya. Anas membalas menatap Jardit di sampingnya dengan sendu, lalu tersenyum dengan dalam. "Aku selalu tunggu kamu Dit, bahkan jika itu buat aku terluka. Aku siap untuk semua itu," jawab lirih Anas menurunkan tatapannya dan kembali mengeratkan selimut di genggamnya. "Jadi, cepatlah jatuh cinta, agar aku enggak terlalu lama untuk berusaha." Jardit terdiam, ia miringkan posisi tidurnya menghadap Anas di sampingnya. "Apa itu harapanmu?" tanya Jardit memastikan. Dengan gugup Anas mencoba menjawab dan ikut memiringkan tubuhnya menghadap Jardit. "Itu hanya sebagai kecil, harapan terbesarku hanya ingin hidup bersama denganmu selamanya," serunya kemudian tersenyum manis di bawah tatapannya. Lagi-lagi Jardit dibuat terkejut dengan semua pernyataan yang keluar dari mulut wanita itu. Ia bahkan sudah ikut tersenyum kecil, entah kenapa mendengar semua itu membuat Jardit senang. "Hanya itu?" tanya Jardit meyakinkan. Anas kembali menatap Jardit dengan mata yang sudah berbinar. Ia pun tersenyum seraya menganggukkan kepalanya. "Ya, hanya itu. Bahkan bisa berada di dekatmu sekarang, semakin buat aku ingin segera bersamamu," balas Anas masih menatap Jardit dengan dalam. "Jardit, aku benar mencintaimu," lanjutnya tersenyum lebar membuat Jardit tak bersuara. Tiba-tiba Jardit sedikit membesarkan matanya. Ia tersentak, tatapan matanya masih menatap Anas. Binar mata itu membuat Jardit tak berkutik. Suaranya tertahan, jantungnya berdetak kencang. Mendengar wanita itu mengungkapkan perasaannya membuat Jardit kembali merasakan perasaan yang sudah lama ia hindari. Namun berada di sini,
dekat dengannya dan melihat kesungguhan wanita itu sekarang membuat Jardit tak bisa menyangkal akan perasaannya. Nyatanya wanita itu telah berhasil membuat Jardit kembali membuka hatinya. Jardit majukan wajahnya tanpa berpikir lama, ia langsung mencium wanita yang masih menatapnya dengan berbinar. Untuk pertama kali Jardit tak tahu harus menjawab apa. Dalam sunyinya malam dan ditemanin dengan suara detik jarum jam. Mungkinkah Jardit sudah jatuh cinta dengan wanita ini? Anas yang tak bisa menyembunyikan keterkejutannya dengan Jardit yang tiba-tiba menciumnya lantas menutup matanya dan semakin mendekatkan diri pada Jardit dan ikut memperdalam ciuman lembut itu. Untuk kedua kalinya Jardit menciumnya. Ciuman yang lembut yang tak akan pernah Anas lupakan. Mungkin ia memang tak menemukan jawab akan pengakuannya tadi. Tapi Anas yakin Jardit akan menjawab dan membalasnya suatu saat nanti. Anas akan menunggu itu. Sekarang biarlah ia merasakan malam yang begitu hangat bersama lelaki itu. Keesokan paginya Jardit bangun dengan samar, ia membuka matanya. Dengkuran halus yang berasal dari dalam dekapannya membuat Jardit tersadar jika sekarang ia sedang tidak berada di rumahnya. Ditatapnya wanita yang masih tertidur dengan nyenyak dan memeluknya dengan erat. Wajah polos wanita itu membuat Jardit gemas, tak ingin membangunkan wanita tersebut. Dengan perlahan ia singkirkan tangan kecil itu dari pinggangannya. Setelah itu ia turun dari ranjang tersebut dengan pelan dan memastikan kembali yang ternyata masih tertidur dengan nyenyak. Sebelum beranjak ia menatap wanita itu sebentar, kemudian ia kecup kening wanita itu dengan dalam. Lalu beranjak keluar kamar dengan wajah yang sudah membentangkan senyum. Anas menggeliatkan badan dalam tidurnya. Tangannya meraba sesuatu di sampingnya. Matanya terbuka sempurna saat ternyata lelaki itu sudah tidak ada di sampingnya. Melihat itu ia pun terbangun dan segera beranjak dari kamarnya. Pandangannya menyelusuri ruangan kosannya itu. Dan benar saja ia tak menemukan lelaki itu. Apa Jardit pergi begitu saja? Dengan lesu ia pun melangkah ke meja makan. Dilihatnya kepulan asap pada gelas yang sudah ada di meja makan. Ternyata Jardit membuatkannya secangkir teh dan meninggalkan sebuah sticky note. "Saya langsung ke kantor. Saya buatkan teh untukmu karena sudah banyak berbicara semalam. Thanks Anas, saya senang. Ingat untuk selalu hati-hati." Jardit membaca not itu membuat Anas bersemu. Ia pun mengambil gelas dan langsung meminum teh sambil menghela napas. Sejenak ia ingat kejadian semalam saat Jardit telah menciumnya lagi. Dan kini Jardit telah membuat dirinya kembali bersemangat untuk terus mendapatkan lelaki itu. Ia meminum kembali teh hangat tersebut. Tak akan pernah Anas lupakan kejadian indah tadi malam itu. Sesampai di apartemennya Jardit mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi seseorang yang sudah berani mengusik ketenangan Ina. "Hai, ya ampun Jardit, tumben kamu telepon aku," ucap seseorang di balik ponsel itu. Mendengar suara itu membuat Jardit berdeci pelan. "Apa besok kamu sibuk?" tanya Jardit dengan nada dinginnya. "Enggak kok, kenapa? Jangan bilang kamu kangen ya sama aku," balasnya dengan deretan pertanyaan. "Besok di kedai biasa, ada banyak yang mau aku omongin ke kamu Pika," jawab Jardit yang sudah mengeratkan rahangnya. Bersambung 40. Setelah berbicara dan membuat janji dengan Pika, Jardit langsung memutuskan sambungan pada ponselnya begitu saja. Ia tak mau membiarkan masalah lebih lama atas apa yang sudah terjadi. Kemudian Jardit menghubungi Windu untuk datang ke apartemennya. Hari ini Jardit akan memberitahu rencana yang sudah ia susun kepada Windu. Ia juga ingin mencari tahu siapa lelaki yang mengincar Anas selama ini. Dan pasti ia akan mendapatkan siapa lelaki itu. Ia langsung membuka laptopnya dan memasukkan flash disk berisi salinan CCTV waktu kejadian di kedai kemarin. Dengan teliti Jardit melihat setiap menit video tersebut. Tepat saat wajah lelaki itu melihat ke kamera, ia pun langsung menzoom wajah tersebut. Tak lupa ia terangkan sedikit layar laptopnya dan benar saja terlihat jelas wajah lelaki yang selama ini membuatnya penasaran.
Sudah Jardit duga ternyata lelaki ini. Lelaki yang memang sejak awal bertemu dengannya sudah menunjukkan ketertarikan pada Anas. Betapa Jardit tak menyangka jika lelaki itu dan Pika ternyata bersengkokol untuk mencelakai Anas dan berhasil mengganggunya. Menjelang siang akhirnya Windu datang, lelaki yang menggunakan style kombinasi ripped jeans dan kaos polos hitam itu. Kini masuk mengikuti Jardit ke meja makan. Dan langsung melempar tote bag berisi jas Jardit yang tertinggal semalam. Tiba-tiba Windu mengerutkan kening heran. Saat Jardit yang langsung mengabaikannya dan kini malah fokus berkutik pada laptop di atas meja makan tersebut. Dan yang benar saja di hari libur seperti ini lelaki itu masih sempatnya bekerja. Melihat itu lantas Windu memutar kedua bola matanya. "Lo suruh gue kemari cuma buat liatin lo kerja?" tanya Windu dengan raut wajah kesal. Jardit yang masih sibuk pada laptopnya tak menjawab pertanyaan Windu. Merasa terabaikan Windu menghembuskan nafas kasar. "Kalau tahu gini mending gue gak usah datang, gue balik aja deh," ucap Windu dengan raut wajah kesal. Saat akan bergerak berdiri, Windu menyipitkan matanya melihat Jardit yang membalikkan laptop dan menunjukkan sesuatu padanya. Mendadak gerakan Windu terhenti dan ia kembali terduduk. Ia semakin mengerutkan kedua alisnya saat sebuah gambar foto seorang lelaki terpampang jelas pada layar laptop tersebut. Melihat itu sontak Windu menatap Jardit bertanya-tanya. "Siapa nih?" tanyanya lalu kembali fokus melihat foto pada layar tersebut. Jardit menatap Windu yang sudah memancarkan emosi. "Lelaki itu yang hampir buat Anas celaka," jawabnya dingin. "Dia juga yang ngawasin Anas semalam," lanjut Jardit menahan emosi dalam dirinya. Tiba-tiba Windu menatap Jardit sedikit tak percaya. "Lo tahu dari mana, Dit?" Jardit langsung mengambil laptop di hadapan Windu dan membuka sebuah video yang menunjukkan kejadian di mana saat lelaki itu sengaja menjatuhkan vas. Mendadak Windu menghentikan video tersebut. Ia tak menyangka kejadian itu sedikit mengerikan jika dilihat. Pantas saja Jardit langsung bergegas mengunjungi Anas saat ia beritahu jika Anas dalam bahaya. Windu kembali menatap Jardit yang sudah jelas menampilkan raut wajah penuh emosi. "Apa lo kenal dia?" tanyanya memastikan. "Ya gue kenal," jawabnya singkat. "Kemudian, dia Reno Chandra teman satu kampus kita dulu," lanjutnya membuat Windu mengaga dan kembali melihat gambar pada layar itu tak percaya. "WTF, ya gue inget dia," seru Windu, "tapi kenapa dia bisa kenal sama Anas, Dit? Bukannya lo udah lama nggak ketemu dia?" tanya Windu berturut heran. "Gue pernah ketemu, kebetulan gue lagi sama Anas waktu itu," jelas Jardit sembari menyandarkan badannya. Ia lalu menghembuskan nafas meredamkan emosinya, "Dan emang saat itu gue emosi dan kasih sedikit pelajar di hadapan Anas. Tapi gue enggak tahu gimana dia bisa bersengkokol sama Pika sekarang," ucap Jardit sudah mengepalkan jari-jarinya. Penjelasan tadi mengingatkan Jardit saat Anas digoda oleh Reno. Entah semua itu membuat Jardit kesal. Windu mengangguk ia cukup memahami semua penjelasan Jardit. Ia pun menatap Jardit yang ada di hadapannya dengan serius. "Jadi apa rencana lo sekarang?" Jardit memajukan tubuhnya membalas tatapan serius Windu. "Gue mau lo cukup datang dan bongkar semua rencana jahat Pika besok," bilangnya. Suara dingin itu bergetar sampai telinga Windu. Sepertinya Jardit serius dengan rencananya. Kalau sudah begini bagaimana Windu bisa menolak? Windu membuang nafas. Ternyata ia sudah ikut ambil peran untuk menyelamatkan kisah cinta sahabatnya ini. Dan bagaimanapun juga Windu lah yang sudah membuat semua ini sedikit tertata rapi. "Oke besok lo atur aja gue pasti datang," balasnya dengan pasti. Keesokan hari wanita yang menampilkan wajah senangnya kini sedang memilih baju pada lemarinya. Ia mengambil baju tanpa lengan berwarna coklat dengan celana pendek putih. Hari ini ia akan bertemu Jardit dan pastinya ia harus tampil cantik. Dengan senyum yang mengembang Pika bergegas untuk bersiap-siap. Setelah selesai ia pun mendudukkan diri di meja rias.
Ia menghela nafas pelan dan langsung merias wajahnya dengan perlahan. Seperti layaknya anak remaja jatuh cinta, kini jantungnya berdebar kencang. Apalagi mengingat Jardit ingin menyampaikan sesuatu. Jangan-jangan Jardit akan menyatakan cinta padanya lagi. Ya ampun, membayangkan saja sudah membuat Pika tak sabaran dengan semua itu. Siang hari pun tiba. Pika yang sudah sampai terlebih dulu pada kedai kopi tempat di mana semua menjadi saksi akan hubungannya dulu itu. Kembali membuat hatinya menggelitik tak kala kedai ini akan menjadi saksi untuk kedua kalinya. Betapa Pika yakin Jardit yang akan menyatakan cintanya lagi nanti. Ia hembuskan nafas pelan dan membenarkan penampilannya saat sudah terlihat lelaki yang sedari tadi ia tunggu kini datang menghampirinya. Jardit yang melihat Pika sudah duduk di meja pinggir itu lantas melangkah dan duduk tepat di hadapan wanita itu. Jardit menatap Pika sejenak bersama dengan seorang pelayan datang memberikan buku menu. Beberapa menit setelah memilih menu, Jardit kembali menatap Pika dengan tatapan tak biasa dan tak mengeluarkan suara. Merasa tak nyaman diperhatikan seperti itu, sontak Pika buka suara. Gimana kabar Tante Rina, Dit?" Tanya Pika menurunkan tatapannya dan berhasil memecahkan suasana yang sedikit mencengkram menurutnya. Jardit masih menatap Pika dengan datar. "Baik," jawabnya singkat. "Soal makan malam waktu itu sorry udah buat lo malu," lanjut Jardit dengan suara yang begitu dingin. Mendengar itu lantas Pika menatap Jardit. Ia mengerutkan kening heran saat Jardit mengubah panggilan dirinya sudah tak memakai "aku", "kamu" lagi. Ia berdeham sekedar mengatur keterkejutannya. "Oh itu, it's okay, aku gak apa-apa kok," balasnya. Jardit menaiki alisnya menatap Pika dalam. "Lo yakin gak apa-apa Pika?" tanya Jardit dengan tawa remeh. Pika yang masih bingung dengan sikap Jardit, memilih membentangkan senyum simpul. "Ya, aku gak apa-apa," jawabnya dengan pasti. Jardit berdeci, "Tapi lo berhasil buat seseorang kenapa-kenapa," ucap Jardit dengan suara yang sudah mengintimidasi. Pika membesarkan matanya sedetik kembali memunculkan raut wajah beratnya tanya. "Aku enggak ngerti apa yang kamu omongin." Jardit menyeringai, "Gak usah pura-pura lagi Pika. Gue tahu rencana jahat lo tentang Anas," balas Jardit menatap Pika tajam. Tiba-tiba tubuh Pika menegang kaku. Ia menghembuskan nafas terkejut sembari kembali mengatur raut wajahnya agar terlihat tenang. "Rencana jahat? Mana mungkin aku begitu," ucap Pika terbata-bata sembari tertawa sumbang. Jardit tersenyum simpul, "Ternyata benar lo banyak berubah. Sikap lo yang sekarang semakin buat gue yakin kalau lo bukan wanita baik-baik." Pika tersentak akan perkataan Jardit. Ia terdiam tak menyangka Jardit akan menilainya seperti itu. "Kamu enggak bisa nuduh aku gitu aja Dit," lirihnya, "apa kamu punya bukti?" Jardit mengebuskan nafas seraya tertawa sumbang. Lantas ia mengeluarkan ponsel dari saku dan langsung menghubungi seseorang yang sudah menunggunya. "Lo boleh masuk Ndu," ucap Jardit membuat Pika semakin menegang. Bersambung.